Pak Hari? Halo? Pak Hari? Ya, Assalamualaikum Pak. Salam. Gimana Pak Hari? Siap-siap. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang menghadiri Digital Pengapmas Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Hari ini kita akan menyampaikan materi dari Dr. Toto Sudargo mengenai pola makan untuk anak yatim dan duafa. Dr. Toto Sudargo adalah Kepala Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Beliau juga salah satu pengelola Yayasan Panti Asuhan di Yogyakarta. Tanpa menunggu memperpanjang waktu lagi, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Dr. Toto Sudargo untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya kedengaran, nggih, Pak Hari, terdengar? Kedengaran, Pak. Baik. Saudara sekalian yang hormati, sungguh berbahagia pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi, berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Kami akan berbagi ilmu yaitu terkait dengan pola makan sehat untuk anak yatim piatu dan duafa. Ini spesial karena apa? Karena kami membaca hadis yang di sana disebutkan jika kita merawat anak yatim adalah Rasulullah menunjukkan tangannya seperti ini. Jadi antara jari ini sangat dekat sekali, ya, bahwa Rasulullah mendoakan akan dijamin surga, insya Allah. Ya, maka dari itu, sekalian, bahwa petunjuk ini atau telunjuk ini yang dikatakan oleh Rasulullah mudah-mudahan menjadi amal jariah yang baik. Baik itu merawat anak yatim maupun berbagi ilmu. Ini yang kami yakini betul. Sehingga terima kasih Pak Hari, kami diberi kesempatan oleh Pak Hari sebagai pengelola pengapmas di Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM untuk berbagi. Ya, ini adalah sedikit mengenai kurikulum vitae saya. Ada beberapa buku yang kami tulis, ada beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun beberapa publikasi. Semoga ini juga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, serta pemirsa atau pendengar yang amat sangat kami hormati dan kami banggakan. Ada satu hal bahwa ketika kita bicara makanan sehat, ternyata negara tidak menyia-nyiakan begitu saja, tidak melepaskan, tetapi negara melalui Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan 41/2014 ada di sana adalah bagaimana pedoman gizi seimbang. Artinya apa? Artinya bahwa negara kita pun menjamin, sangat menjamin terkait dengan keberlangsungan makanan yang sehat untuk warganya di seluruh tanah air ini. Dan disebutkan di sana bahwa gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan atau personal hygiene, dan berat badan yang ideal. Kalau andai kata ini diterapkan di negara kami, di negara Indonesia, insya Allah tidak ada orang yang kurus, tidak ada orang yang gemuk, adanya orang yang tubuhnya normal dan ideal. Tapi pada kenyataannya kita adalah berbeda semuanya. Makanya muncul adanya undernutrition, overnutrition, dan obesitas. Ini yang sedang kami garap bersama kawan-kawan ahli gizi yang lainnya dan medis yang lainnya di seluruh Indonesia. Habis sekalian yang hormati, bahwa ini loh, bahwa hasil Riskesdas tahun 2010, 10 tahun yang lalu, apalagi sekarang yang 10 tahun kemudian, masih kita temui yang tidak cukup mengkonsumsi sayur dan buah.
Dasarnya 2013 ternyata ada 93 orang yang usia di atas 10 tahun mengkonsumsi buah-buahan dan sayur di bawah yang dianjurkan. Ini teman-teman, apalagi di era 2020 ini, yang semakin praktis makanannya, semakin gurih, enak makanannya, biasanya adalah yang digoreng. Bukan lagi konsumsi sayur dan buah. Ini adalah tugas kita bersama-sama. Yang kedua, kualitas protein yang dikonsumsi rata-rata per orang per hari masih sangat rendah dan berasal dari protein nabati, yaitu serealia dan kacang-kacangan. Sekitar 56-58%. Ini yang kami sedih sekali. Dan bagaimana kita meningkatkan itu kalau kita di rumah ada semuanya. Para ahli gizi, para pemerhati kesehatan yang peduli untuk menginformasikan ini kepada masyarakat. Yang ketiga, konsumsi makanan dan minuman berkadar gula yang tinggi, garam yang tinggi, lemak dan sebagainya di perkotaan dan di pedesaan tidak mau kalah, cukup tinggi. Mereka senang yang gurih, mereka senang yang manis, dan mereka senang yang digoreng-goreng semuanya. Ini saudara sekalian, padahal itu kalau tidak terkontrol, akibatnya adalah bukan lagi makanan sehat, tapi makanan yang merugikan bagi tubuh. Makanya khusus anak-anak yatim, khusus anak-anak Indonesia, khusus anak-anak duafa, perhatikan ini semuanya. Bahwa kami ingin anak-anak Indonesia, masyarakat yang sehat dan cerdas serta kuat. Tidak sakit-sakitan. Dan yang keempat, asupan air pada remaja dan anak-anak masih rendah. Dan kelima, pemberian ASI eksklusif juga relatif masih sangat rendah. Ini adalah prinsip Nutrition Guide for Balanced Diet, hasil kesepakatan konferensi sedunia di Roma tahun 1992, bahwa diyakini akan mampu mengatasi beban ganda masalah gizi. Bukan hanya ganda, mungkin triple, ya, bahwa kekurangan maupun kelebihan serta obesitas di Indonesia kita bisa atasi dengan prinsip-prinsip pedoman gizi seimbang, insya Allah. Ini saudara sekalian, bahwa ini adalah kami ambil dari sebuah media yang dimana suatu kelompok masyarakat memberikan rizkinya, berbagi rizki kepada anak-anak yatim, piatu, dan duafa. Mereka makan secara bersama-sama. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat peduli sosial tentunya, tetapi kita harus memperhatikan kaidah serta pola makan yang seimbang dan baik tentunya. Siapa yang bertanggung jawab? Khusus para ahli gizi umumnya adalah pemerhati kesehatan yang lainnya. Ini saudara sekalian, ini sangat penting sekali bahwa ini adalah generasi muda ke depan, baik itu yatim, baik itu piatu, baik itu duafa, baik itu yang sehat, semuanya adalah generasi ke depan yang akan menggantikan kita di kemudian hari. Kalau kita nggak jamin anak-anak ini, kami khawatir di kemudian hari menjadi anak-anak yang kalah dalam bersaing. Siapa yang peduli? Kita semuanya yang ada di sini dan yang sedang perhatikan YouTube kita semuanya. Ini saudara sekalian, ya. Ini sangat penting, saudara sekalian, ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita sibuk dengan hal yang lain, tapi kesehatan anak-anak, pola makan anak-anak, wabil khusus anak yatim dan duafa kurang terperhatikan. Jangan sampai seperti itu. Inilah tanggung jawab kita bersama. Apa kira yang dikonsumsi? Ini informasi dari beliau. Bahwa persen penduduk dengan perilaku hidup bersih dan sehat seperti ini. Yang disalin ya macam-macam. Tapi ada satu hal, perilaku yang baik adalah ini. Cuci tangan dengan benar. Baru sekitar 47%. Ya.
Dan yang celaka lagi, konsumsi sayur dan buah tiap hari hanya 10%. Ini sudah sekalian, ini adalah survei seluruh Indonesia. Apa kita tidak sedih? Mungkin masyarakat belum tahu manfaatnya. Mungkin loh ya. Siapa yang punya tanggung jawab? Kita sebagai ahli gizi, kita sebagai pemerhati kesehatan, dan bahkan kita sebagai pemerhati masalah anak-anak di Indonesia. Jadi ini sifatnya terbuka. Bukan hanya ahli gizi saja, tapi yang perhatikan masalah keberlangsungan anak-anak kita ke depan. Tapi yang jelas ada 2 PR yang besar, yaitu cuci tangan masih rendah dan konsumsi sayur dan buah tiap hari juga masih amat sangat rendah. Ini sudah sekalian. Ya. Suara saya terdengar, Bapak sekalian? Halo? Terdengar, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Hari dan kawan-kawan semuanya. Berikutnya, kami sangat sedih dan termangu-mangu ketika kami bertemu dengan anak-anak. Dia mengatakan, apakah sudah sarapan? Belum. Jawabannya tidak sempat. Saya geleng-geleng kepala. Ini yang terjadi di bangsa kami. Padahal bangsa-bangsa yang lain bagaimana mengutamakan sarapan dan makan siang dibanding dengan makan malam. Tapi bangsa kami kebalik. Saudara sekalian, bangsa kami tidak atau belum mengutamakan sarapan, tapi begitu makan siang dan makan malam dihantam habis-habisan. Bahkan sampai jam 12 malam masih berburu ke dapur untuk makan. Atau bahkan mencari mie rebus dan mie goreng dan sebagainya. Kita gentayangan keluar. Ini yang menjadi bermasalah yang di tempat kita. Coba lihat, saudara sekalian, 30% loh. Dalam kurung 16 sampai 59 itu anak-anak sekolah tidak sarapan. Dan yang menyedihkan lagi adalah 23% sarapannya hanya dengan karbohidrat serta minum. Dan paling sedih lagi, 44% adalah sarapan yang punya kualitas rendah. Teman-teman semuanya, mari kita rubah. Perilaku ini menjadi perilaku pagi sarapan yang cukup, siang makan yang cukup pula, dan malam barangkali yang sudah di atas usia 40, kita mungkin bisa atur. Ini kawan-kawan semuanya, yang kami sampaikan informasi ini amat sangat penting. Karena apa? Karena tidak ada satu orang manusia pun yang tidak pernah bersentuhan dengan pola makan atau makanan. Itu andai kata ada orang yang sekitar 1 bulan nggak ketemu makanan dan minuman, itu orang hebat. Sama sekali orang. Berarti itu orang hebat. Jadi, bagaimana kita sarapan berkualitas dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar pada anak-anak. Ini pentingnya gizi seimbang. Untuk apa? Adalah untuk hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Pertama adalah produksinya. Ketersediaan di rumah tangga. Terkait dengan apa? Makan dan minuman. Nilai gizinya cukup. Ini adalah terkait akan berhubungan dengan kesehatan dan kualitas pendidikan. Dan outcome-nya apa? Sehat dan berprestasi. Ini adalah 5 step yang perlu kita perhatikan betul sehingga anak-anak kita atau generasi ke depan menjadi generasi yang hebat. Kami mimpi itu dan kami punya harapan itu. Pada siapa? Pada kawan-kawan ahli gizi, kawan-kawan pemerhati kesehatan, dan kawan-kawan yang peduli dengan kesehatan dan keberlangsungan anak-anak Indonesia terkait dengan pola makan yang baik. Coba lihat sekalian, kami berharap betul bahwa anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang dinamis. Tanpa sarapan yang baik, mereka nggak seperti ini. Lincah dan gerakannya sangat spektakuler, dan mereka adalah cerdas dan tidak sakit-sakitan. Dalam keluarga, mereka menjadi keluarga yang bahagia, dan ketika tua pun menjadi tua yang amat sangat mesra.
Ini adalah betul-betul obsesi kami ke depan, tidak main-main. Maka kami tidak pernah jemu untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk bagaimana pola makan yang sehat agar kita sehat, cerdas, dan berprestasi. Ini adalah sebuah gerakan pada anak-anak yatim. Kami rekam, ini adalah makanan yang ideal untuk anak-anak yatim dan duafa. Terutama kami lihat adalah di Padang. Bagaimana mereka memberikan makanan yang cukup pada anak-anak yang terkadang anak-anak yatim dan duafa yang belum terperhatikan, dan yang mereka yang tinggal dalam panti-panti asuhan barangkali tidak setiap hari bertemu seperti ini. Kami ketuk pintu hati para dermawan, kami ketuk pintu hati para hartawan, dan kami ketuk pintu hati para ilmuwan. Untuk apa? Untuk peduli dengan anak-anak yatim dan duafa. Karena mereka menunggu uluran tangan kita. Dan kami punya keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa doa mereka ketika kita berikan adalah makbul. Tidak ada hisab, tidak ada jarak antara doa mereka dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah. Kami ketuk sekali lagi, mari kita bersama-sama peduli dengan anak-anak yatim dan duafa. Ini Bapak sekalian, kami betul berharap banyak keikhlasan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami yakin tidak akan pernah sia-sia ketika Bapak dan Ibu sekalian, ketika saudara sekalian membuat gerakan kepada mereka untuk makan yang sehat dan baik. Ini adalah bagaimana pedoman gizi seimbang yang cukup baik, rasional, pesannya jelas, visual, ada terkait dengan komunikasi, informasi, edukasi, dan bagaimana implementasinya. Yang jelas bahwa prinsip gizi seimbang ada 4 pilar: aneka ragam makanan, hidup sehat, aktivitas fisik, dan pantau berat badan. Ini yang ke depan, bahwa ternyata dengan iptek, masalah gizi berkembang dengan sangat pesat, dan semakin hari kita semakin menyempurnakan. Dari yang sederhana, 4 sehat, 5 sempurna, tahun 50, teman-teman semuanya, sampai hari ini masih ada yang terkadang terlupaan, menyebut 4 sehat, 5 sempurna, padahal kita udah mulai dengan gizi seimbang. Dari mulai sempurnanya susu itu tahun 50 sampai 70, lalu di tahun 90. Halo? 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 Bisa diteruskan? Pak Bebe bisa diteruskan? Halo? Suara saya terdengar? Iya, Pak. Baik. Ini bahwa kita bergeser terus. Nah, kita mengingatkan 4 sehat 5 sempurna adalah di tahun-tahun kita awal-awal, tetapi sekarang adalah perkembangan jadi 50, 70, 90, dan 5 2011, 2014 itu akan berkembang terus. Menjadi apa? Ini. Bagaimana itu menggizi imbang. Di sana ada aktivitas fisik, ada karbohidrat, ada pengatur, dan ada pembangun. Serta kita betul-betul bisa batasi terkait dengan gula, garam, dan minyak. Kerucut ini menunjukkan berapa kebutuhan dan besarannya. Yang ini. Dari bawah besar dan semakin atas semakin kecil. Karena apa? Karena inilah prinsip-prinsip gizi seimbang yang kita lakukan. Ini teman-teman semuanya, pemerhati masalah kesehatan, bahwa sangat bijak kalau kira-kira kita bisa berbagi ilmu dengan mereka. Ya. Kalau kita terjemahkan lebih sederhana adalah sajian isi piringku. Ini adalah bagaimana visual sebuah isi piring yang seharusnya kita sajikan. Cuci tangan, batasi gula, garam, serta minum air putih. Ini adalah besarannya. Tidak akan mungkin lauknya yang besar, tapi adalah besarannya ini. Ini yang normal. Sayurnya cukup besar berimbang, dan buah serta lauk. Ini gambaran bagaimana memberikan visual pada masyarakat yang sederhana agar mereka paham terkait dengan pola makan sehari-hari yang sehat.
ini kami lewati. Ini pentingnya gizi seimbang. Coba bayangin. Bahan-bahan ini kami sampaikan relatif, tidak begitu mahal, relatif. Andai kata saya turunkan lagi telur, ini saya nggak ada gambarnya. Karena apa? Cukup baik kandungannya, ada protein, minyak esensial, vitamin D dan sebagainya. Ini saya sekalian. Ini relatif. Artinya, andai kata kita berbagi dengan anak-anak yatim dan duafa, tentunya kita tidak sembarangan memberikan begitu saja. Tapi saya yakin bahwa kita akan berikan yang terbaik pada mereka. Kami yakin itu, memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena itulah kita barangkali bisa menjadi lantaran kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungannya cukup tinggi pada ikan, ya. Proteinnya cukup besar, sekitar 100%. Kualitasnya cukup baik dibandingkan daging ayam serta daging sapi dan sebagainya. Mudah dicerna. Ini saudara sekalian, kami Pak, sesungguhnya ada lagi yang lebih baik. Telur mudah diperoleh, harganya murah, tidak nyangkut di gigi ketika dikonsumsi oleh anak-anak. Ini saudara sekalian. Kenapa kita tidak memberikan itu yang terbaik pada anak-anak? Dan seandainya pun kita dananya pas-pasan saja untuk berbagi, kita masih bisa pilih ikan yang baik, kualitasnya dan proteinnya cukup tinggi. Ikan gembung, kenapa tidak? Ya, karena apa? Ini jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Dan per 100 gram ikan gembung itu, kalau saya lihat, ada per 100-nya itu adalah cukup tinggi. Per 100 gramnya adalah sekitar 32 gram protein ikan gembung. Harganya relatif lebih murah. Ya, ini secara teoritis bahwa asam lemak pada ikan itu adalah minyak esensial yang seperti PUFA dan MUFA, di mana 2 atau 3 bahan minyak ini adalah sangat efeknya sangat baik dan bermanfaat bagi kesehatan, khususnya adalah karena dia tidak mengandung lemak jenuh. Ini saudara sekalian. Samping itu juga mikronutrien pada ikan cukup tinggi, terutama adalah pada zinc untuk daya tahan tubuh atau imun. Lalu ada lagi Fe, dan yang paling utama adalah iodine atau iodium, yaitu untuk faktor pertumbuhan. Di sini kita betul-betul membutuhkan ikan sebagai bahan pangan, protein hewani, selain dari telur yang relatif murah, untuk anak-anak yatim piatu dan duafa, sehingga mereka mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan ternyata bahwa kita masih cukup prihatin karena konsumsi di Indonesia itu 55 gram per tahun, kalau di Jepang itu adalah sudah 2 kalinya. Dan ini bahan-bahan ini yang sesungguhnya kita bisa berbagi dengan anak-anak. Tentunya ketika kita berbagi pada anak-anak juga ikan-ikan yang baik, bukan ikan yang banyak durinya. Karena anak-anak yang untuk konsumsi ikan banyak durinya berarti mereka akan membuat mereka kapok untuk mengkonsumsi. Ini, jadi berikan yang terbaik kepada anak-anak yatim piatu dan duafa ketika sekalian berbagi. Atau ini, saya yakin Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya akan sangat senang sekali ketika bisa berbagi dengan anak-anak yatim, memberikan yang terbaik. Jusnya juga jus yang terbaik tentunya. Dan saya yakin anak-anak yatim akan senang. Dan ketika senang akan berdoa. Dan ketika berdoa, maka tidak ada hijab atau jarak antara dia dengan Allah. Ini, sekali-sekali kami juga berharap para darmawan, para hartawan, ya, para peduli anak-anak, ajak mereka mengenal makanan-makanan yang asing. Tetapi jangan lupa sayurnya tetap harus dimakan. Ini justru seharusnya kami contohkan adalah praktek mereka mengajak makan yang sehat. Karena selama ini kalau mereka diajak ke McD itu adalah yang dimakan hanya
daging sama rotinya, sedangkan sayur dan buah, sayur-sayurannya di pinggir ke. Yang diambil adalah mainannya. Ini tugas Bapak sekalian, bagaimana melatih mereka agar bisa mengkonsumsi lengkap, yaitu sumber karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Ini saudara sekalian, jadi ini saya contohkan betul, ajak juga mereka sekali-sekali untuk mengenal. Ya, ini juga beberapa untuk fortifikasi bahan-bahan tertentu yang bisa kita berikan pada anak-anak yatim. Dan satu hal lagi bahwa Bapak sekalian, ini adalah pilihan-pilihan bahan makanan yang bisa diberikan pada anak-anak, makanan yang sehat, dan berikan yang terbaik sekali lagi pada anak-anak yatim. Kalau kita memberikan adalah berikan yang terbaik, jangan berikan yang sisa. Ini betul-betul kami garis bawahi mereka, karena apa? Sekali lagi mereka masih butuh tumbuh, masih butuh makanan-makanan yang sehat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Atau ajak ke sini mereka juga harus mengenal yang namanya salad. Baik itu salad yang western maupun yang lokal. Kalau western itu salad seperti ini, kalau yang lokal adalah lalapan atau kelubanan atau gudangan, itu adalah tugas kita semuanya. Dan ini adalah beberapa makanan yang perlu mereka berikan juga pada anak-anak. Di sini ada beras merah, ada jamur, apalagi Yogyakarta dengan produksi jamurnya cukup tinggi, mungkin kabupaten lain atau kota-kota lain juga punya, tapi jangan lupa pengolahannya yang baik. Ketika jamur digoreng, maka asam folatnya akan banyak yang rusak. Tapi ketika disop dan dipepes, saya yakin asam folatnya cukup stabil. Ini adalah bahan-bahan makanan yang sehat yang kita bisa berikan pada anak-anak. Sekali lagi, monggo kita mulai hari ini, kita berikan, tidak usah banyak-banyak dulu, mulai dari berapa pok, tapi saya yakin itu akan menjadi kecanduan karena senang berbagi dengan anak-anak yatim dan duafa. Ini adalah sumber makanan yang segar dan baik, dan ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak yatim. Monggo silahkan, Bapak sekalian bisa memilih untuk berbagi dengan mereka, karena mereka butuh makanan yang sehat. Tapi kalau ngolahnya seperti ini, berarti itu meracuni anak-anak yatim dan duafa. Karena apa? Karena bahannya baik, tapi sayangnya diolah dengan minyak jelantah yang sangat mengerikan ini. Sekali lagi, kita tadinya akan berbuat baik, tetapi ternyata bisa berbalik menjadi merugikan anak-anak. Ini perlu dicamkan, perlu diperhatikan, maka dari itu SOP memberikan makanan yang baik pada anak-anak yatim dan duafa perlu diperhatikan betul, jangan sembarangan dan jangan main-main. Saya yakin kalau Bapak sekalian hati-hati, kalau teman-teman semuanya hati-hati, insya Allah kita juga akan mendapatkan balasan yang terbaik. Kami mengetuk hati para hartawan, dermawan, dan para peduli anak-anak yatim untuk berbagi. Berikan yang terbaik hidangan ini pada mereka. Kami yakin mereka akan senang dan mereka akan tumbuh dengan sehat dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas penjelasannya, sangat menginspirasi kita untuk membantu anak yatim agar bisa tetap bergizi, tetap bisa meraih prestasi. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami membuka kesempatan bertanya baik melalui kolom chat maupun secara langsung. Kami persilahkan. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan,
kita mungkin bisa ngobrol sedikit, Pak Toto. Baik, Apakah Pak Ari. bisa bercerita mengenai kegiatan-kegiatan Pak Toto di panti asuhan saat menangani anak-anak yatim dan duafa? Kegiatan-kegiatan apa saja sih yang biasa dilakukan berhubungan dengan gizi? Baik, terima kasih Pak Hari. Kami memang ditunjuk oleh masyarakat untuk memimpin, untuk berbagi pada anak-anak yatim, piatu, dan duafa. Kami tidak punya background sama sekali berhubungan dengan mereka, sama sekali tidak. Tapi justru dari sana kami terbuka wawasannya bahwa di dalam kota seperti Yogyakarta aja, ketika di panti asuhan mereka masih butuh sentuhan-sentuhan kesehatan, sentuhan-sentuhan kasih sayang, sentuhan-sentuhan perhatian pada anak-anak itu. Apalagi mereka yang jauh dari kota-kota besar, yang pertama. Yang kedua, kami hanya mengelola sekitar 30-50 anak-anak. Terus bagaimana nih katanya mengelola ribuan. Ini yang ya. Jadi kami memang betul-betul serius menangani masalah ini. Jadi kami baik itu kami berikan secara jasmani maupun rohani. Untuk jasmani berarti kita perhatikan makanan sehari-harinya. Kami mereka ajak untuk bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga kami latih mereka untuk mandiri. Untuk rohaninya, kami memang adakan untuk kegiatan yang Muslim. Kami adalah pengaji, baca Quran, lalu sholat berjamaah. Ini yang jelas. Dan kami datangkan mereka dari UIN, dari kawan-kawan perguruan tinggi sekitar Yogyakarta sini, yang selalu memperhatikan anak-anak itu. Ini. Yang berikutnya lagi, kami fokus pada makanan. Bahwa kami memang begitu ditugasi oleh masyarakat, orientasi pertama kami adalah makanan. Terutama Pak, ketersediaan makanan dalam rumah, Pak Hari. Ketersediaan. Terkait dengan ketersediaan, maka kami belikan refrigeration yang besar, ya, yang bisa menampung daging, menampung apa saja, ikan dan sebagainya, cukup banyak, Pak Ari. Ya, karena apa? Karena alhamdulillah masyarakat itu setiap hari ada yang ngirim apa saja, bahan mentah maupun bahan matang, setiap hari. Tetapi kalau kita nggak kelola dengan baik, anak-anak nanti nggak baik makanannya, kan gitu. Ya, makanya kita harus ada namanya menyiapkan pola menu siklus 10 hari. Pola menu ya, jadi ke-11 baru ketemu lagi. Ternyata bisa siklus itu mereka kita latih untuk bagaimana tetap bertemu dengan sayur dan buah. Kita dapat kerjasama dengan UGM juga. Kita punya kebun panti cukup besar, hampir 2.000 meter persegi. Kita tanami sayur, buah, lalu ikan, lalu ayam, mentoknya aja ada sekitar 200 sampai 300 ekor. Dan kita bisa jual beli itu dengan harga yang miring. Kita lele bekerja sama dengan kawan-kawan dari perikanan, dan lele ini juga kita jual dengan harga miring dari masyarakat, ya agar apa kita masyarakat sekitarnya bisa membantu. Tapi yang jelas kami pantau kesehatan mereka, kami perhatikan pola makan mereka sehingga mereka betul-betul nyaman. Anak-anak panti itu tidak semuanya berada di dalam panti, tetapi adalah ada di luar panti. Kalau di luar panti, hak-hak mereka kita kirimkan ke rumah masing-masing. Itu. Dan alhamdulillah para donatur yang sangat konsisten dan donatur tetap memberikan setiap bulan berupa dana segar yang kita tampung dalam di tabungan. Dan satu lagi yang kami garis bawahi, kita adalah open management. Kita bisa diakses oleh siapa saja untuk kegiatan-kegiatan kami di panti tersebut. Gitu Mas Ari. Baik Pak, terima kasih. Jadi sangat banyak kegiatan yang bisa dilakukan sebenarnya, dan masyarakat pun punya kontribusi terhadap kegiatan dan zat gizi yang ada di panti, dan sebenarnya bagaimana mengelola
makanan-makanan yang sudah ada maupun yang harus dibeli itu dengan baik agar tetap bergizi. Baik Pak, terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari Bu Fasti Arum. Bagaimana penerapan gizi seimbang untuk anak yatim dan duafa karena biasanya anggaran dana bergantung pada donatur. Apakah ada penilaian status gizi secara rutin untuk anak-anak tersebut? Baik, terima kasih Mbak Fasti. Bahwa kami sampaikan tadi, alhamdulillah donatur kita itu donatur tetap itu selalu mengalir terus, selalu mengalir. Dan ketika kita belanjakan, tidak pernah habis, tidak pernah habis. Dan itu makanya kenapa kami atur menunya, kami kontrol betul. Sehari pasti akan ketemu dengan 2 protein hewani dan 1 nabati, serta sayur dan buah. Kami memang untuk anak yatim dipantau kesehatannya tidak setiap bulan, tetapi adalah terkait dengan setiap 6 bulan sekali. Karena itu kita lihat adalah growth-nya. Tapi untuk pertumbuhan, untuk tingginya. Tapi untuk berat badannya, kami di dalam panti itu ada bedroom scale, di mana untuk alat timbang, dan mereka kita selalu kita tera sehingga akan tahu persis mana yang over, mana yang under. Dan kita agak cerewet di sana. Ya, karena yang ngelola adalah yang bersama anak panti itu adalah 4 orang yang masih muda-muda. Terima kasih Mbak Wasti. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, mungkin sedikit aja Pak Hari, saya ingin menanyakan ke Pak Toto. Ya. Silakan, Bu. Ini mungkin bukan pertanyaan, ingin tahu aja. Ini selama pandemi, apakah juga masih rutin untuk tadi yang terkait dengan pertanyaannya Mbak Fasti ya. Jadi ada kegiatan rutin yang untuk penimbangan status gizi ya, pengukuran status gizi, meskipun tadi Pak Toto menyampaikan tidak rutin sebulan sekali. Kemudian juga apakah masih dilakukan anak pantinya berapa ya Pak ya? Kalau yang di dalam panti itu ada 10, yang di luar panti ya, jadi nggak banyak ya. Oh, nggak banyak ya Pak. Ada 3 lantai ya, jadi ada 3 lantai 10 anak itu. Yang lainnya ikut orang tuanya masing-masing. Oh, oke. Oh ya. Jadi ini selama pandemi ini bagaimana Pak? Apakah untuk pengaturan menu dan segala macamnya itu juga? Ya. Jadi ini kan anak-anak selama pandemi ini tetap stay di panti. Jadi yang laki-laki itu ada sekitar 5, perempuan juga 5. Ya, jadi kita betul-betul yaitu tadi penerapan untuk COVID memang saya bilang relatif ketat ya, karena anak-anak susah sekali dikendalikan ya. Tapi yang jelas untuk bedroom skill karena mereka ada berarti setiap hari bisa lihat. Tetapi untuk perimbangan terutama panjang badan yang di selama COVID ini kita belum lakukan. Kami takut sekali karena kan yang di luar panti juga harus datang kan ya. Iya, betul. Itu itu apalagi di dekat masjid interaksinya cukup banyak dan anak-anak itu yang namanya anak-anak semuanya seperti itulah ya. Nah, tetapi untuk makanannya betul bahwa alhamdulillah sekali karena itu tadi donatur tetap mengalir sehingga kita bisa berbagi makanan dengan baik. Bahkan kadang-kadang ada yang langsung memberikan nasi pok ngirim 50. Ini kan banyak sekali. Karena itu kita bagikan ke kirim. Jadi petugasnya ngirim ke rumah masing-masing. Nah, yang paling repot adalah ketika sampai rumah dimakannya bukan sama anak yatim. Iya. Nah, sama yang lain. Nah, itulah. Makanya tapi ini sudah 3 minggu ini untuk pengajian malam Kamis kita sudah mulai rutinkan, tapi dengan protokol jaga jarak. Tapi kalau ini bangun tapan termasuk daerah merah, jadi kayak khawatir juga nih kalau kan hentikan lagi dulu. Iya Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Sami-sami. Ya, baik. Terima kasih Bu Uka atas pertanyaan dan terima kasih Pak Toto atas penyampaiannya yang sangat jelas sekali dan sangat menginspirasi. Bagaimana juga bisa punya peranan dalam pengelolaan panti asuhan dan harapannya memang agar status gizi mereka meskipun mereka tinggal di panti tidak kekurangan dan tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa mengejar dengan anak-anak atau teman-teman yang lain yang masih memiliki orang tua atau memiliki orang tua yang berkecukupan. Sekali lagi terima kasih Pak Toto atas presentasinya dan bagi Bapak dan Ibu terima kasih atas partisipasinya yang cukup menarik dalam diskusi ini. Semoga digital pengapas dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari tim
Penelitian dan Pengapmas mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian acara pada pagi hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari kesempatannya kami untuk berbagi. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Baik, Bapak dan baik, Ibu. baik, baik.